pastikan orang kalau jatuh diketawain dulu kan, dia cek baru dibantuin. Nah kalau papa sukses memerankan sosok pemeran utama dalam sinetron yang dibintanginya bersama Zoe Abbas Jackson, hingga sinetronnya menjadi salah satu sinetron dengan rating tinggi saat ini. Cinta Brian justru mengungkapkan sebuah fakta jika sang ayah justru menentang dirinya untuk terjun ke dunia hiburan. Pasalnya, sang ayah yang merupakan seorang pebisnis sangat menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak sang ayah sebagai pebisnis. Namun memiliki keinginan yang berbeda, Cinta pun tetap nekat memperjuangkan keinginannya menjadi seorang artis dengan terus menekuni karirnya di dunia hiburan sejak 2017 lalu. Meski hingga saat ini sang ayah tetap menentang, namun menyaksikan akting Cinta tampaknya membuat sang ayah sedikit luluh dan membiarkan artis kelahiran 27 Juli 1998 tersebut untuk terus berada di dunia hiburan. Aku ini gitu. Sebenarnya papa nggak ngizinin sih. Sampai sekarang papa nggak ngizinin. Cuman ya mau gimana, aku pingin jalanku sendiri kan, aku ikutin aja jalanku sendiri. Soalnya papa kan maunya aku ikut dia bisnis di luar negeri. Papa udah punya beberapa properti di luar negeri dan mau aku ikut di situ. Dia soalnya di sini nggak kerja, dia di sini ya nemenin keluarga aja. Dia sebenarnya tiap hari terbang ke Inggris, dia terbang ke Amerika, Dominican Republic, tiap hari keluar negeri lah, Australia mana. Dia di sini cuman buat sama keluarganya. Jadi dia kerjanya online. Cuman dia tetap harus keluar negeri. Jadi aku agak jarang ketemu kan. Jadi dia harus muter-muter lah. Wah, papa justru dia seneng banget, dia ketawa, bahagia banget ngejek saya, akhirnya kamu pemain sinetron. Aku diketawain sama papa karena soalnya waktu kecil papa tuh nggak suka banget aku nonton TV. Jadi dari kecil aku nggak pernah nonton sinetron, FTV gitu nggak pernah. Yang aku tonton adalah film, dan film pun disaring. Aku nggak boleh nonton sembarangan. Dibatasi ya? Iya diatasi. Aku nonton film kartun kayak let's say Ben 10 or Pokemon apa tuh dimarahin, nggak boleh, nggak berpendidikan. Nonton Fast and Furious, Star Wars, Star Trek, gua nggak dikasih juga. Nggak berpendidikan, buat apa nonton? Nontonnya adalah kayak film-film bilioner, ya, sejenis itulah. Motivasi movie baru dikasih. Atau love story itu masih oke. Cuman kalau udah fiktif gitu-gitu nggak dikasih. nah kan gimana? Papa selalu bilang habis ketawa-ketawa, ayo pastikan orang kalau jatuh diketawain dulu kan, dia cek baru dibantuin. Nah kalau papa dia bilang nggak pak, habis ketawa dia bilang nggak masalah, kamu mau lakuin apapun Dedi nggak peduli, yang penting kamu happy, mau gimana pun kamu tetap anak Dedi akan sayang sama kamu terus. Tapi kalau ada masalah atau apa balik ke Dedi pasti akan bantu kamu. Dedi dengan senang hati akan ya penuh bisnis nasihat bareng ya? sama kamu kayak gitu lah. Sang ayah yang merupakan sosok yang tegas bagi Cinta, pasalnya sejak kecil dirinya telah diajarkan disiplin, mulai dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan sejak pagi hari hingga mengatur keuangan. Bahkan dirinya dan sang ayah memiliki perjanjian di atas materai yang memiliki konsekuensi jika dilanggar. Sang ayah pun mengajarkan Cinta untuk hidup sederhana agar tidak menjadi sombong meski dirinya berasal dari keluarga berada. Papa sama mamaku tuh ngedidik aku selalu aku di kehidupan yang selalu berkecukupan. Aku apa-apa cukup. Mau lebih nggak boleh, mau lebih kerja sendiri. Itu orang tua aku kayak gitu. Jadi ada suatu saat waktu SMP nih, aku kesel banget. SMP, papa aku jemput aku. Selama seminggu berturut-turut dia jemput aku pakai pickup. Dan aku bersaudara berenam. Aku satu mobil pickup berenam. Di satu cabin kan di depan doang kan, itu terdesak-desakan. Papaku sengaja itu setiap hari dibikin aku malu lah. Dia masuk kan bisa di depan sekolah kayak atau di parkiran, enggak, dia masuk ke lapangan. Ini konvoy dulu dia muter-muter muter-muter. Dan minggu depannya aku dikasih sama dia motor besar moge. Aku SMP udah bawa moge, yang lain temen-temenku nggak bawa moge, aku ini bawa moge. Sombong banget gue SMP itu, gaya banget. Nah ketika
waktu itu papa aku sempat ngeliat aku lagi ngejek-ngejek temanku kan, mungkin dia ambil lagi. Wah, aku benci banget orang sombong. Nah, jadi dia ngasih aku naik pickup itu tujuannya biar aku tahu rasanya rendah, tahu rasanya susah, tahu rasanya dimalu-maluin orang. Dan aku sekarang bisa seneng karena aku punya motor ini. Dan maksud papaku tuh janganlah sombong, tetap sederhana, tetap sama seperti yang kamu waktu dulu punya pickup. Tapi enggak, aku malah banyak gaya. Akhirnya ya ditarik sama papaku. Akhirnya aku ya udah sekolah lagi naik mobil biasa sama papa sama mama, antar jemput kan sama supir kan. Jadi didikan papaku tuh berat banget sih, kayak aku kalau misalnya mau sekolah aku tuh dibekelin. Wah, bekelnya cukup banget. Sebulan itu berapa ya? 1.800.000 kalau nggak salah, atau 1.500.000 lah, aku lupa tuh. Waktu SMP tuh sebulan. Itu kan gede banget ya di zaman Itu tahun berapa sih itu? Gede banget. 2017. Enggak, 2015. Oh, oke. Nah itu lumayan sih, sehari aku kayaknya kalau nggak salah 20.000 apa 25 itu kalau nggak salah. Itu lumayan enak sih itu. Cuman masalahnya ketika aku nggak ngelakuin tes aja, kayak tes itu kayak nyapu rumah atau bersihin kulkas, bersihin kulkas papa kotor banget dia. Abis itu kulkas ada 2 kan, atas atau bawah. Kulkas atas tuh paling dibenci, kotor banget. Abis itu kulkas, abis itu ngasih oli pagar, abis itu bersihin garasi. Pokoknya setiap kali kerjaan nggak dikerjain, itu satu kerjaan tuh ada harganya. Misalnya aku nyapu, harganya 40.000 nyapu. Nggak nyapu, kalau nyapu ditambahin, dapat 40.000. Kalau nggak nyapu dikurangin. Kadang sampai minus, jadi aku utang sama papaku. Jadi anak tuh utang. Kasbon ya. Jadi anak utang nggak bang. itu yang dididik papaku tuh kayak gitu. Jadi setiap bulan aku nggak selalu dapat 1.500.000, 1.800.000. Jadi gitu. Kadang aku udah kerjain nih semua nih. Wah, udah bagus nih, aku udah tinggal sesuai. Aku udah tulis. Aku pulang malam. Aku pulang nyampe rumah jam 11. Bisa itu 400.000, 500.000 hilang. Itu udah janjian belum sih? Udah perjanjian nggak sih kasih kayak Bikin gitu? kontrak pakai materai. Serius? Serius. Anak dan ayah ya. Itu makanya apa? Wah. Itu kesel banget tuh. Didiknya segitunya banget papa itu. Di situ aku. Jadi sekarang apa catat aku, apa tulis pengeluaranku, apa tulis. Dan aku gara-gara itu aku pernah ngetes kan. Kalau sekarang sih nggak bisa dites, sekarang soalnya kan kita lagi di karantina kan, jadi pengeluaran sedikit. Kalau aku di rumah aku pernah ngetes, tapi kalau nggak syuting ya, kalau syuting aku nggak bisa. Kalau nggak syuting, aku bisa ngetes pengeluaranku itu kurang dari 1 juta sebulan. Tapi nggak keluar kamar sebulan karena aku main PS doang. Ya, bayar listrik doang sih. Bayar listrik doang. makan aku beli aku masih beli ke pasar gitu aku masih lihat pasar deket sih, tetangga juga kan kayak. Dan ke situ doang ke pasar, kayak aku belanja sayur, ayam, masak sendiri. Dan sebulan aku ngeluarin di bawah 1 juta aku bisa. Aku cuma pengen ngetes ini seberapa sih kemampuanku menyimpan uang. Ternyata bisa, cuman bulan berikutnya ya ada lagi gadget baru, mainan baru, PS4, PS5, semua game-gamenya habis juga. Sepatu lah, udahlah. Jadi keluar banyak juga. Cuman aku masih bisa kontrol itu yang aku dapat dari papaku. Jadi cuman aku imbangin karena papaku tuh ketat banget sama uang. Jadi dia tuh kerjanya tuh hanya hobinya buat uang. Tapi aku nggak pernah lihat dia menikmati uang itu. Dia hanya memberikan, kalau misalnya kakek nenekku dari luar negeri datang, disewain hotel yang bagus, pokoknya apa-apa bagus, sayang lah ya. disayang. Tapi aku nggak pernah lihat dia ngelakuin itu ke dirinya sendiri. Nah kalau aku staycation lah, aku jalan-jalan liburan, walaupun di Jakarta, maksudnya kan papa servis kerja di diri Bali, sendiri ya? Iya, staycation maksudnya. Ya walaupun aku kerja di Jakarta, aku liburan juga di Jakarta nggak masalah. Nah, papa aku kalau liburan di Bali ya dia kerja di Bali, nggak mau liburan di Bali, kerja doang di situ. Ya gimana mau stres kan? Cuma kalau papa dia malah cara ngilangin stresnya kerja, cari duit lagi. Itu yang aku belum bisa dapat dari papa karena aku nggak mau kerja terus. Karena hidup buat apa sih kalau kerja terus, uangnya mau kemana? Oh ya, papa bagusnya adalah dia di samping dia kerja keras seperti itu, dia tetap maintain bodinya bagus banget. Papa bodinya bagus ya, dia setiap hari nge-gym, dan kita punya alat gym di rumah. Di Bali kita punya alat gym, dan waktu aku dari SD sampai SMA tiap hari jam 6 pagi tok kayak tentara, didikan tentara semua diketok pintu, keluar nge-gym dulu, suruh angkat barbel dulu, udah berapa set, 3 set, 4 set, baru mandi berangkat sekolah. Setiap hari itu kayak gitu sampai akhirnya aku membangkang mulai SMP kelas 2. Deh, aku lagi sibuk main-main, kenapa kamu paksa aku tiap hari cuman buat kayak gini? Pulang sekolah disuruh duduk di depan komputer bikin website. Itu semua didikan bagus, cuma namanya anak muda, aku mau have fun.
Aku nggak mau semua diurusin kayak gitu kan. Teman-teman aku enak-enak nongkrong sana sini, kenapa aku harus diem di tempat? Pagi dibangunin nge-gym, pulang sekolah disuruh pulang duduk di website sampai jam 6 sore. Habis jam 6 sore nge-gym lagi di atas, habis nge-gym makan disuruh tidur jam 8, jam 7 udah harus tidur. Ya itu yang aku pelajarin dari dia, dapat disiplinnya. Tak hanya tentang sang ayah, Cinta pun menceritakan pengalaman serunya bersama sang ibunda yang kerap berlibur di pegunungan dan hutan yang ada di Bali. Bahkan Cinta pun berkeinginan untuk membuat rumah kayu lantaran sangat menyukai berbagai hal yang berkaitan dengan alam. Dan berada di lokasi syuting yang dikelilingi banyak hutan, membuat Cinta merindukan masa-masa dirinya berlibur bersama sang ibunda di hutan. Kalian harus sering-sering searching Instagram aku. Mama aku tuh, aku setiap hari kerjanya tuh mainnya di sungai. Kalau di Bali aku mainnya di sungai. Aku kalau di Bali kalian nggak akan bisa lihat Instagram aku, akan mati. Terus nggak bisa chat aku, pokoknya offline semua teman-temanku nggak bisa cari aku. Karena di sana nggak ada sinyal. Aku di pegunungan, maksudnya aku ada rumah di kota, cuman aku disukanya di pegunungan. Di hutan. Jadi di sana masaknya masih pakai kayu bakar. Listrik nggak ada. Serius. Jadi aku di sana mandinya ya di sungai. Oh, ibu betah tinggal di sana? Betah banget, aku seneng banget. Jadi nyatu dengan alam ya? Nyatu dengan alam. Jadi setiap sore gitu aku harus bantuin mama potong-potong pohon-pohon yang udah mati, yang udah tua. Aku potong-potong, aku bawa ke atas, terus bikinin buat kayu bakar. Lama. Seneng aku dapat ini, hutan ini. Pas ya di lokasi syuting kayak gini. Pas banget ya. Pas banget dapat hutan gitu. Kangen. Sensasi yang dirasakan apa sih? Sensasi yang dirasakan di sini ya, aku bangun pagi ngirup udaranya enak, jadi syutingnya nggak penat juga. Dan juga kalau aku gabut ya, sebenarnya aku dicari susah di sini. Soalnya sinyalnya nggak ada, aku suka ngilang. Mereka suka banget jadi aku. Oke, di Bali di Oh Jakarta pasti aku sini. pasti akan bikin rumah kayu itu, aku akan bikin. Goals aku.